Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawiyah dari salah satu buku yang membahas tema ini, yaitu karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Buku aslinya Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Kemudian pada bagian awal buku tersebut ada tema Sirah Nabawiyah. Nah, bagian awal dari buku itulah yang kita bahas. Dan alhamdulillah bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan masuk bahasan di Sirah Nabawi ini berkaitan dengan perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu panjang. Nah, salah satu bahasannya adalah berkaitan dengan mawali. Kita akan tampilkan bukunya supaya nanti bisa kita langsung lihat sama-sama. Ya, kalau bahasan sebelumnya kita telah membahas tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijamak dengan mawali. Maula jamaknya mawali. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh menyebutkan nama-nama mawali, sebenarnya apa sih mawali itu? Kita mendengar istilah ada mawali. Nah, ini terjemahan atau penjelasan singkat tentang mawali. Dalam bahasa Arab, al-mawali. Setelah waw itu ada a double karena mad, ya. Mawali, ya. Jamak dari maula. Apa yang dimaksud dengan maula, yang jamaknya mawali, itu orang yang sebelumnya sebagai budak. Budaknya jadi budak baik sejak zaman jahiliyah atau di awal Islam. Nah, artinya aslinya memang sudah jadi budak sejak sebelum Islam hadir. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah sebagai mawali, sebagai budak. Lalu kemudian dimerdekakan. Ini namanya mawali. Dan ketika kita menyebut nama-nama ini, artinya mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang proses mendapatkannya adalah Nabi SAW dapat dari keluarganya Khadijah. Dari keluarganya Khadijah, misalnya ada salah seorang keluarganya Khadijah menghadiahkan budak kepada Khadijah, yang kemudian ketika Khadijah dinikahi oleh Nabi SAW berarti kan berada di rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan ada yang kemudian setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan kemudian secara bertahap lalu mereka dimerdekakan, akhirnya tidak lagi menjadi budak. Tetapi kisah mereka akan diangkat atau dibahas secara khusus oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya Tahdzibul Asma'i wal Lughat pada saat menyebutkan biografinya. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan menyebut nama-nama. Nama-nama dari mawali. Dan ulama yang pernah membahas tentang tema ini sangat banyak. Kalau kita melihat di sini misalnya, kita dapati ada kitab karya Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Fakhrul Mutawali fi man intasaba lin-nabi minal khadami wal mawali. Ini salah satu buku yang membahas tentang mawali. Dan inilah perlunya kita mengenal beberapa istilah dalam Sirah Nabawiyah. Nah, ini istilah baru. Kalau sebelumnya kita umumnya mendapatkan istilah yang sudah ada terjemahannya.
Sementara kalau ini, kalau diterjemahkan budak, kurang tepat karena dulunya budak, tapi kemudian dimerdekakan. Kalau diterjemahkan mantan budak, ya kita mungkin agak lebih dekat dengan istilah tersebut ya. Tapi yang ingin diceritakan adalah darinya budak, tapi kemudian setelah itu dimerdekakan. Masalah proses dimerdekakannya bisa beragam, bisa banyak cara. Nah, tapi intinya mereka-mereka ini dekat dengan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini mawalinya. Jadi mawalinya berarti maulanya. Kemudian kita lihat di sini satu persatu ada nama-nama, dimulai dari Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Kunyahnya Abu Usamah. Dan ini juga, ini contohnya. Contoh maula yang Nabi SAW tidak mendapatkannya dengan cara beli atau dengan cara menaklukkan sebuah wilayah, lalu kemudian penduduknya dijadikan budak. Tapi ini pemberian. Zaid bin Harithah. Yang kelak kemudian, kalau ini kita ambil satu saja contoh, yang kita ceritakan sedikit biografinya. Zaid bin Harithah ini seorang yang ketika kabilahnya diserang oleh kabilah yang lain, kemudian Zaid ini dijadikan sebagai budak. Jadi aslinya Zaid ini bukan budak. Ini kita bicara di zaman jahiliyah. Dan dalam peperangan ini, Nabi SAW tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat sebagai yang menyerang maupun yang diserang. Nah, kemudian singkat cerita, lalu penduduknya yang berhasil ditangkap, dijadikan budak, ada yang meninggal, dan ya seperti layaknya sebuah penyerangan, bisa jadi ada yang setelah itu melarikan diri. Kemudian Zaid ini diperjualbelikan karena sebagai budak. Lalu dibeli oleh salah seorang dari keluarga Khadijah. Dan setelah itu dihadiahkan kepada Khadijah. Jadi budak itu setelah tadi didapatkan dengan cara seperti itu, kemudian bisa didapatkan dengan cara dibeli, karena proses jual beli. Kemudian yang berikutnya bisa didapatkan dengan hadiah. Artinya dihadiahkan satu ke yang lainnya. Nah, syariat Islam, syariat yang mengupayakan dengan berbagai cara untuk menghapuskan perbudakan. Makanya tadi, dulunya budak, tapi kemudian dimerdekakan. Ada orang melakukan pelanggaran syariat tertentu, kemudian salah satu caranya adalah dengan memerdekakan budak. Kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Dan kita bisa temukan dalam bahasan fikih, ulasan seperti ini sangat banyak. Nah, artinya syariat ini mengupayakan gimana caranya agar perbudakan bisa dihapuskan. Nah, kemudian setelah Zaid ini berada di Mekah, orang tuanya tentu ingin Zaid kembali. Akhirnya orang tuanya, yaitu Harithah, dengan pamannya Zaid datang ke Mekah. Tiba di Mekah, kemudian tahu bahwa Zaid berada di keluarga Nabi SAW, lalu datang dan menyampaikan, ingin minta supaya itu dikembalikan dan akan dibeli. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi SAW menyampaikan bahwa tidak perlu beli, ya, tidak perlu dibeli. Kalau Zaid minta akan pulang, diberikan. Jadi bukan lagi dibeli, padahal itu bisa dan boleh. Tentu kita bicara pada saat itu. Tapi Nabi SAW enggak. Mempersilahkan. Kalau Zaid bin Harithah mau pulang, berkumpul kembali bersama keluarganya, silahkan. Nah, tentu orang tuanya, pamannya, merasa ini luar biasa. Ini orang dermawan sekali, orang baik sekali. Ya, tidak perlu ada proses jual beli.
langsung bisa dihadiahkan. Jadi mereka senang sekali. Tapi yang mengagetkan ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid melihat sosok, Zaid melihat kepribadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau milih untuk tinggal bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah bukan milih tinggal bersama bapaknya. Nah, akhirnya pilihan itu setelah dikembalikan kepada Zaid, dan sepenuhnya Zaid bisa memilih mau bersama orang tua atau bersama Rasul SAW. Tidak ada paksaan dan tidak perlu ada bayaran apapun. Ternyata Zaid milih bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini akhirnya ya bapaknya kemudian pamannya ya pulang dengan rasa kecewa karena ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang membuat mereka tenang bahwa Zaid memang merasa nyaman tinggal bersama orang yang baik, bukan orang yang kasar, bukan orang yang pembohong, penipu, atau kemudian orang yang bejat, orang yang bengis, ya. Tapi orang yang dikenal baik kepribadian dan akhlaknya. Nah, ini Zaid bin Harithah. Beliau kemudian kelak dijuluki dengan Hibbu, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Hibbu Rasulullah SAW. Julukannya Hibbu Rasulullah SAW. Lakabnya. Jadi kalau diterjemahkan harfiah ya orang yang dicintai Rasul SAW. Kemudian beliau Zaid ini kelak kemudian menikah dan punya anak namanya Usama. Itu sebabnya kunyah beliau Abu Usama. Kunyahnya Zaid bin Harithah Abu Usama. Nah, ini sekelumit tentang Zaid bin Harithah yang kunyahnya Abu Usama. Dan ketika Usama lahir, kemudian melihat orang tuanya Zaid dan istrinya, orang terutama dari kalangan munafikin mencari celah untuk mencari aib Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Mereka melihat ada celah untuk mencari aib, yaitu pada warna kulit antara Zaid dengan Usama, antara orang tua dengan anak. Warna kulit yang berbeda antara hitam dengan putih ini menjadi persoalan. Lalu kemudian mereka mencari-cari dan melihat peluang, ini kayaknya jangan-jangan berzina. Berzina dengan laki-laki lain, kemudian lahirlah anak dengan warna kulit berbeda dengan orang tuanya. Karena ini tidak lazim. Tapi kemudian ternyata ada seorang ahli asarnya, ahli yang meneliti keturunan dari beberapa tanda-tanda. Karena keturunan itu bisa dilihat dari beberapa tanda, dan itu di zaman dulu dikenal, bisa dilihat dengan beberapa cara. Memang salah satunya warna kulit. Artinya, kalau maaf bapak ibunya warna kulitnya hitam, lalu anaknya hitam, ya sudah biasa begitu. Atau dengan yang lain misalnya pada bagian tubuh. Nah, tapi ternyata ahli ini melihat pada beberapa bagian, termasuk di bagian kaki. Nah, kemudian bagian tubuh yang lain, lalu dengan kalimat yang sangat singkat, mengatakan, inna hada min hada. Ini dari ini. Maksudnya, anak ini lahir dari orang tua ini. Dan akhirnya selesai. Karena apa? Diserahkan kepada ahlinya. Ya, diserahkan kepada ahlinya. Dan itu satu hal yang biasa. Dan sama seperti kita juga di zaman kita sekarang. Karena kalau ada misalnya orang melihat, ini kok anaknya
rambutnya beda dengan bapak ibunya. Ya bisa, tapi tetap itu bapak ibunya. Kok rambutnya berbeda sekali? Apakah memang tidak mungkin ada perbedaan pada rambut, tapi pada bagian-bagian yang lain sama? Demikian pula pada organ tubuh yang lainnya. Nah, ini kisah tentang Zaid bin Harithah. Kalau Usamahnya, putranya, yang kemudian kita kenal di akhir wafatnya Nabi SAW, atau di akhir kehidupan Nabi SAW menjelang wafat, beliau menyiapkan pasukan yang kemudian dipimpin oleh Usamah. Pimpinan pasukannya Usamah, putra dari Zaid. Maka Usamah bin Zaid. Pasukan itu sudah hampir berangkat, kemudian Nabi SAW wafat, akhirnya pasukan mengurungkan diri untuk berangkat. Setelah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, maka pasukan tersebut diberangkatkan oleh Abu Bakar. Dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ya. Sekali lagi itu sekelumit tentang Zaid bin Harithah. Ini hanya satu yang kita sebutkan ceritanya, sementara yang lain, mohon maaf tidak bisa kita ceritakan sedikit tentang kehidupannya karena nanti akan sangat panjang. Dan kita di sini hanya coba untuk melihat beberapa nama dari orang-orang yang pernah menjadi mawali. Jadi setelah Zaid bin Harithah, kemudian ada Thauban bin Bujdud. Lalu ada Abu Kabsyah yang namanya Sulaim. Dia termasuk yang ikut dalam perang Badar. Secara khusus disebutkan ikut perang Badar karena ini menjadi fadilah, keutamaan yang luar biasa. Berikutnya ada Bazam. Diberi catatan nomor 71 karena ada keterangan terkait dengan Bazam ini. Ada yang mengatakan Bazam adalah Zakwan. Zakwan ini nanti akan kita sebutkan di 2 halaman berikutnya. Maksudnya, Bazam itu adalah nama lain dari Zakwan. Dan kita biasa mendapati ada orang itu kadang dikenal dengan lebih dari satu nama. Dan itu hal yang biasa. Sama kita sekarang juga kadang-kadang kita kaget dengan seseorang, kok namanya dikenal dengan lebih dari satu. Ternyata memang di satu tempat dengan tempat lain dikenal dengan nama yang berbeda. Misalnya, jadi ini saya dapati langsung, beliau cerita, kalau saya di kampung dipanggil dengan nama ini. Jadi kebetulan namanya dengan dua kata, saya biasa dipanggil dengan nama ini, tapi di kantor dipanggil dengan nama yang berbeda. Jadi namanya dengan 2 kata, di kantor dengan di kampung dengan penamaan yang berbeda. Dan itu pernah betul-betul dialami oleh yang bersangkutan ketika teman kantornya datang, lalu tanya, menyebut nama itu, banyak yang nggak kenal. Tapi ternyata begitu disebutkan nama lengkapnya, lalu orang mendengar bagian lain dari, atau kata kedua dari namanya, lalu kemudian mencoba menyambungkan, oh mungkin ini ya. Setelah ditunjukkan rumahnya, ketemu orangnya, oh iya betul. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Tapi intinya, kadang satu orang dikenal dengan lebih dari satu kata, satu panggilan, bahkan kadang-kadang namanya dengan cuma hanya satu kata, tapi dipanggil dengan panggilan lebih dari satu, di satu tempat dengan tempat lain dikenal dengan nama yang berbeda, ini satu hal yang biasa, ditemukan sampai zaman kita sekarang. Nah, tentu kita tidak perlu membahas kenapa seperti itu, karena kita bisa lihat di zaman kita sekarang pun sudah biasa, dengan sebab yang bisa bermacam-macam. Berikutnya, Ruwaifi', lalu ada Qasir. Di sini ada catatan kaki juga di nomor 72. Qasir ini oleh muhakiknya dikatakan beliau tidak mendapati nama mawali dengan nama ini. Lalu setelah Qasir ada Maimun. Nah, ini juga diberi keterangan oleh yang memberikan tahqiq pada nomor 73 bahwa ini sama dengan yang sebelumnya. Ada yang mengatakan inilah Zakwan. Jadi maksudnya ada yang mengatakan bahwa nama Maimun, nama Bazam
adalah nama lain dari Zakwan yang nanti akan disebutkan di belakang. Jadi itu artinya ada yang mengatakan, dan ini pendapat, ada yang mengatakan Bazam itu adalah Zakwan, ada yang mengatakan Bazam itu bukan Zakwan. Maimun itu orang yang dikenal sebagai Zakwan, ada yang mengatakan bukan. Maimun dengan Zakwan dua orang yang berbeda. Berikutnya ada Abu Bakroh, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakroh. Nggak ada tak marbutohnya kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Jadi ada Abu Bakroh, bisa dilihat di sini di catatan kakinya. Jadi nomor 74 sahabat Abu Bakroh. Ini sahabat yang sudah dikenal, yaitu Nafi bin Al-Harits. Nah, ada catatan kaki di sini. Sebagian ulama tidak menggolongkannya sebagai mawali. Ini sebagian mengatakan bahwa ini bukan masuk kategori mawali. Tapi Imam Nawawi memasukkannya. Berikutnya ada Hurmuz. Ini juga ada keterangan di catatan kakinya. Ada yang mengatakannya adalah nama dari Abu Rafi Al-Qisti atau Zakwan yang akan disebutkan nanti. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bazam, Maimun, lalu Hurmuz ini adalah nama lain dari Zakwan. Tapi ada yang mengatakan bukan. Itu dua orang yang berbeda. Selanjutnya Abu Sofiyah Ubaid, lalu ada Abu Salma. Abu Salma. Nah, di sini ada keterangan. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yasar Ar-Ra'i An-Nubi yang nanti akan kita lihat namanya pada halaman berikut. Pada yang berikutnya. Nah, ini Yasar Ar-Ra'i An-Nubi. Jadi ada yang mengatakan Abu Salma adalah Yasar. Tapi Imam Nawawi memisahkan bahwa Abu Salma bukan Yasar Ar-Ra'i. Kemudian ada Anasah, ada Soleh, yaitu Syakron. Kemudian ada Rabah Al-Aswad, Rabah Aswad. Nah, ya. Kemudian ada Yasar Ar-Ra'i Naubi. Kemudian Abu Rafi yang namanya adalah Aslam. Ini, Abu Rafi. Ada yang mengatakan selain itu bukan Aslam. Kemudian Abu Muwaihibah. Lalu ada Fadalah Al-Yamani. Selanjutnya ada Rafi'. Nah, ada yang berkomentar bahwa Rafi' di sini adalah yang dimaksud Abu Rafi' yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi Rafi' yang dimaksud di sini ada yang mengatakan itu Abu Rafi' tadi. Kemudian Min'am Aswad yang wafat terbunuh di Khaybar. Pada saat ini Khaybar ini daerah yang dikuasai oleh orang Yahudi dan ada benteng yang sangat kuat. Kaum muslimin ya mencoba untuk menaklukkan benteng tersebut karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Kemudian Kirkirah atau Karkaroh ya, yang ditemukan pada perbekalan Nabi. Jadi ada yang membaca Kirkirah, ada yang membacanya Karkaroh. Lalu ada Zaid. Ini bukan Zaid yang sana, tapi Zaid kakek Hilal bin Yasar bin Zaid. Kemudian ada Ubaidah. Di sini diberi keterangan Ubaidah ini ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Ubaidah. Jadi ada yang membacanya Ubaid, tapi yang lain membacanya Ubaidah. Kemudian Tohman atau Kaisan, kemudian Mihran, Zakwan, kemudian Zakwan ini atau Marwan. Ini yang tadi disebutkan, Zakwan atau Marwan atau Maimun yang tadi disebutkan pada halaman sebelumnya. Di sini ada yang mengatakan bahwa beberapa nama ini Bazam, Maimun,
Hurmuz ini adalah nama lain dari Zakwan. Itu yang mengatakan Zakwan bukan nama-nama tersebut, jadi masing-masing sendiri. Nah ini Zakwan salah satu mawali Rasulullah SAW. Kemudian Ma'bur Al-Qibti. Lalu ada yang Waqid dan Abu Waqid. Nah kita lihat di sini yang benar adalah Waqid atau Abu Waqid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mansur As-Sam'ani. Nah, di sini ada penyebutan nama yang Zakwan atau Marwan, yang masyhur adalah Zakwan, bukan Marwan. Selanjutnya, nama mawali berikutnya adalah ada Hisham, Abu Dumairah, Hanin, Abu Asib, yang namanya Ahmar, Abu Ubaidah. Lalu juga yang kenal Safinah, dan sahabat yang sangat terkenal itu Salman Al-Farisi dari Persia. Makanya kalau kita mendapati di beberapa tulisan termasuk yang berbahasa Indonesia, ada tulisan kalau masukkan kata kunci mawali dan Salman, ini adalah contoh dari mawali yang asalnya dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian Aiman bin Ummu Aiman. Dan di sini diberi keterangan, sebagian mengatakan bahwa Aiman itu pelayan, pembantu. Yang nanti akan ada pembahasan sendiri setelah ini, setelah mawali. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Aiman itu bukan mawali, tapi pembantu atau pelayan. Nama-namanya kita akan lihat setelah bab ini. Jadi setelah bab tentang mawali, ada bahasan tentang pembantu atau pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Aflah, ada Sabiq. Di sini ada catatan kaki. Sebagian ulama, ini yang namanya Sabiq ini, sebagian ulama mengkategorikannya sebagai mawali, dan yang sebagian ulama yang lain mengatakan bukan mawali. Dia adalah sahabat Nabi SAW seperti yang lainnya. Artinya seperti kalau kita menyebut nama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah. Kemudian ada Salim. Di sini Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa Salim ini bukan termasuk mawali, tapi Imam Nawawi memasukkannya. Kemudian berikutnya Zaid bin Bula. Kemudian Sa'id, ada yang ini Sa'id, Dumairah yang tadi sudah disebutkan, Ubaidullah bin Aslam, Nafi', kemudian ada Nubaih. Nah, ini bisa dilihat catat kakinya. Ada yang membacanya bukan Nubaih tapi Nabil. Dan kedua nama itu masing-masing disebutkan dalam golongan mawali. Kemudian Wardan, Abu Utsailah, lalu Abul Hamra, yang sebagian ulama mengkategorikannya sebagai pembantu atau pelayan, dan sebagian lagi mengatakannya sebagai mawali. Nah, kalau itu di kalangan laki-laki, kemudian ada mawali dari kalangan perempuan. Ada Salma Ummu Rafi', ada Ummu Aiman Barkah, itu ibunda dari Usamah bin Zaid. Yang tadi kita berarti ada Zaid bin Harithah nikah dengan Ummu Aiman ini. Putranya namanya Usamah bin Zaid. Kemudian ada Maimunah binti Sa'ad. Di sini ada catatan kaki. Untuk Maimunah ini ada yang mengatakan Maimunah binti Sa'id. Bukan Maimunah binti Sa'ad. Binti Sa'id. Lalu ada Khadrah, ada Rodwa,
ada Umaymah, ada Raihanah, ada Ummu Dumairah, kemudian ada Maria dari Al-Qibtiyah. Ini yang kemudian dari sini lahir anak yang namanya Ibrahim dan meninggal pada usia tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian Shirin, kalau Shirin ini masih saudaranya Maria. Kemudian Ummu Abbas. Saya lihat di sini dikenal juga dengan nama Ummu Ayyash. Sin, Ummu Ayyash, Ummu Abbas. Nah, itu beberapa nama mawali. Nah, selanjutnya Imam Nawawi mengatakan banyak dari mereka yang telah disebutkan itu disebutkan dalam kitab-kitab ini. Maksudnya kitab-kitab ini apa? Maksudnya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seperti misalnya karya Imam Al-Muzani. Nah, Al-Muhadzab, kemudian ada kitab At-Tanbih, Al-Wasit, Al-Wajiz, Ar-Raudhah. Maksudnya di kitab-kitab ini itu adalah kitab-kitab di mazhab Syafi'i. Biografi mereka juga disebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Maksudnya dalam kitabnya Imam Nawawi ini yang jadi buku asli dari sirah Nabi SAW ini. Dan ini beliau nanti akan jelaskan secara singkat masing-masing. Dan akan disebutkan penjelasan tentang ihwal mereka dalam biografi mereka. Maksudnya, buku Tahdzibul Asma'i wal Lughat karya Imam Nawawi ini akan memuat biografi dari masing-masing. Ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana kedalaman ilmunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita bisa lihat beliau akan menuliskan biografi mereka yang kita yang sangat awam ini, jangankan biografi, nama-namanya saja asing. Kita yang awam ini, begitu lihat namanya, kita merasa nama-nama ini asing. Mungkin ada sebagian yang kita kenal, tapi sebagian kita tidak kenal. Sementara Imam Nawawi bukan asing, tapi beliau sampai pada menuliskan biografinya. Ya, ini untuk menunjukkan betapa kedalaman ilmu para ulama. Dan semuanya, ya, semua nama-nama tadi Imam Nawawi ketahui biografinya. Selanjutnya, ya, ada catatan penting di bagian akhir di sini bahwa para mawali itu tidak berada di satu waktu untuk Nabi SAW, tapi sebagian dari mereka di waktu yang berbeda. Sehingga orang yang bertanya-tanya, kok banyak sekali nih mawalinya sebanyak ini? Maka jawabannya sederhana bahwa mawali ini memang banyak karena dikumpulkan seluruhnya. Tetapi ini untuk rentang waktu yang panjang, yaitu sejak awal sampai dengan akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semuanya dalam satu waktu bahwa itu adalah mawalinya, lalu kemudian mereka semua dekat dan ada yang bahkan tinggal di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang di waktu yang berbeda, sehingga penyebutan nama-nama ini hanya sekedar untuk merekap nama-nama. Nah, itulah sebabnya kenapa buku ini sebagai buku dasar atau awal untuk belajar sirah, paling tidak kita mengenali nama-namanya. Pada buku sirah lebih lanjut, akan kita temui pembahasan misalnya Zaid bin Harithah itu di awal kehidupan Nabi SAW. Tapi setelah Zaid bin Harithah berumah tangga, kemudian setelah itu punya anak, ya beliau punya keluarga sendiri, ya, dengan rumah tangganya sendiri. Ya, dengan kehidupannya sendiri, kemudian tentu
tidak berarti bahwa putus hubungan dengan Nabi SAW, tapi beda dengan yang ketika Zaid bin Harithah masih sendiri. Nah, ini bahasan tentang mawali, karena waktu yang terbatas. Untuk membahas tentang pembantu, biar kita bahas pada kesempatan yang lain, karena juga nanti akan menyebut nama-nama yang sebagian nama-nama itu paling tidak 1-2 nama perlu kita kenalkan biografi singkatnya. Nah, sehingga waktunya tidak memungkinkan kalau kita ingin selesaikan pembahasannya. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.